Muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah dengan segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang menjadikan kita istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, qudwah, suri tauladan, baik di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, dan ketika di dalam berakhlakul karimah. Maka beliau adalah satu-satunya panutan yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana di dalam suatu hadis yang sahih, ada beberapa redaksi yang Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innama bu'ithu li utammima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam satu riwayat, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan juga Imam Ahmad, bahwa innama itu lil hasr, bahwasannya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini yang bisa kita ambil faedah, Pak, ya. Hadis ini adalah salah satu dari sekian bukti bahwa kaum Arab terdahulu memiliki sifat dan akhlak mulia yang sudah mereka tradisikan secara turun-temurun. Orang Arab itu sudah punya kebiasaan, punya akhlak yang diturunkan secara turun-temurun, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Di balik sisi yang kita ketahui di zaman jahiliyah, bagaimana akhlak-akhlak orang Arab, Quraisy tentunya secara khusus, yang banyak minum-minum, berbuat zina, kemudian sampai membunuh anak-anak perempuannya. Itu kan sisi gelapnya. Tetapi di sisi lain, bangsa Arab itu juga memiliki akhlak-akhlak yang baik. Sudah memiliki kebiasaan tradisi yang bagus. Sehingga Nabi diutus sekaligus di sana untuk menyempurnakan tradisi akhlak tersebut. Orang Arab itu terkenal dermawan, Pak. Dermawan. Dari dulu sampai sekarang, khatal-an itu dermawan. Apalagi kalau pas musim-musim haji. Dulu ketika ada musim haji, ya sama. Sudah menjadi kebiasaan dan tradisi mereka. Memuliakan tamu. Itu nomor wahid itu sudah. Kalau sudah ada tamu, semua dikeluarkan. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim, dari masa ke masa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memang itu kebiasaan orang Arab, suka menjamu tamu. Kemudian watasilur rahim, suka menyambung tali silaturahmi. Kemudian mereka juga sangat jujur, amanah, setia kawan, dan bermacam-macam lagi akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Kalau kita perhatikan, Pak, salah satu ya
contoh bukti bahwasanya kebiasaan orang Arab itu sudah bagus, sudah baik dan tinggal disempurnakan adalah ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu ketika berada di gua Hira. Islam belum datang, tapi Nabi sudah menjalankan kebaikan-kebaikan yang menjadi salah satu tradisi orang Arab dan juga kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika beliau tahanus di Gua Hira dan pertama kali mendapatkan wahyu kan didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud asli. Ingat, dalam wujud aslinya. Karena terkadang malaikat Jibril ketika datang membawa wahyu, bisa juga beliau menyerupakan diri seperti laki-laki. Sebagaimana pernah ketika Rasulullah duduk bersama Umar dan para sahabatnya, tiba-tiba kan datang seorang laki-laki asing, namun tidak ada bekas safar, bajunya putih bersih, rambutnya juga rapi, tapi nggak ada yang kenal di antara para sahabat. Tiba-tiba mendekati Nabi, duduk bersimpu, meletakkan tangannya dan berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dijawab, "Islam sekian. Sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Wa akhbirni anil iman. Wa akhbirni anil ihsan." Sampai dia berlalu, Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Siapakah dia? Tahukah kalian?" "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi menjawab, "Atakum Jibril." Jibril datang kepada kalian untuk yu'allimukum dinakum, untuk mengajari agama terhadap kalian. Ini malaikat Jibril datang kepada Nabi, tapi bukan dalam wujud asli. Orang pun gak ada yang kenal. Tapi ketika di Gua Hira, malaikat Jibril itu menampakkan di hadapan Nabi dengan wujud aslinya, sehingga kepakan sayapnya itu memenuhi ufuk barat, ufuk timur. Seorang Nabi pun kaget karena gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba dia datang sambil kemudian mengatakan, "Iqra." Nabi pun menjawab, "Wa ma ana biqari'in." Aku gak bisa baca, ummi. Dipeluk lagi sama malaikat Jibril, kemudian dilepaskan, "Iqra wa ma ana biqari'in." Gak bisa karena aku bukan orang yang bisa baca dan bisa menirukan. Setelah saat itu Nabi pun turun, hanya beberapa ayat ya, turun pulang kepada istrinya Khadijah. Sampai di rumah Rasulullah langsung mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, zammiluni. Selimuti aku." Dalam keadaan gemetar, takut, khawatir. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Khadijah, sungguh aku khawatir ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku sendiri." Lalu apa kata Khadijah? "Fa wallahi la yukhzikallah abadan." Demi Allah wahai suamiku, tidak akan mungkin Allah akan menghinakan engkau selama-lamanya. Loh, kok bisa? Khadijah yakin gak mungkin Allah membinasakan engkau wahai suamiku. Jangan khawatir. Karena apa? Engkau adalah orang yang suka tasilur rahim wa tut'imut ta'am. Kamu orang yang suka menyambung tali persaudaraan silaturahim. Engkau adalah orang yang suka memberikan makan. Wa tiqilul kil, suka membantu orang-orang membutuhkan. Ya. Jadi amal-amal kebaikan ini bentuk akhlak Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan sebelum datangnya Islam. Sudah melakukan akhlak-akhlak yang
baik, suka bantu, meringankan beban orang, menyambung silaturahim, memberikan makan, tut'imu ta'am itu. Memberikan dan berkata jujur, menanggung beban orang lain, memuliakan tamu, kromut duyuf, dan banyak hal lainnya. Jadi nggak mungkin Allah menghinakan dan membinasakan engkau. Ini salah satu seorang istri yang bisa menenangkan ketika suami mendapatkan problem dan masalah. Bukan sebaliknya. Karena yang banyak dijumpai ketika laki-laki punya problem, punya masalah, lelaki tidak bercerita. Oh, gitu tok ya. Ungkapan mek ngono tok, laki-laki tidak bercerita, langsung munggah gunung, ngono lah. Ya itu wis, memang laki-laki itu nggak bercerita, tapi akeh masalah asli nih. Beda, karena apa? Kalau nanti ngomong sama istri gak tambah ditenang, no tambah dicelatu. Akhirnya wis atuk meneng ae lah, timbangane dadi gawe. Lelaki tidak bercerita langsung. Dan di sini beda. Ketika Rasulullah mendapatkan kesulitan, ditenangkan oleh sang istri. Tenanglah, ya. Pasti Allah tidak akan membinasakan engkau karena engkau orang yang baik, orang yang sekian, bagian, demikian. Ini dari kebiasaan akhlak orang Arab. Dicontoh dalil, kalau orang Arab dulu itu, yo api-api akhlaknya dermawan, Pak. Loman. Kalau ada tamu itu, masya Allah, kabeh ditokno. Apalagi kalau menjamu tamu-tamu Allah haji itu, sampai sekarang, Pak. Kalau ada waktu umroh pas Ramadan, nanti pas haji, lihat bagaimana mereka saling berlomba-lomba di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Wih, rebutan. Nah gini loh. Dikasih walaupun kurma, roti gandum, minum air putih, dan beberapa lagi yang lainnya itu jadi rebutan. Pengen selalu menjamu tamu-tamu Allah. Ketika berhaji, ya air, ya buah, ya makanan, ya roti. Memang sudah menjadi tradisi mereka. Loman, dermawan. Nah nanti kita akan sebutkan akhlak-akhlak bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Contoh lagi, kebiasaan orang Arab itu baik. Dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awaisha dalam kitabnya Al-Ghibah. Dan hadis ini disahkan Syekh Albani rahimahullah. Bahwasanya kanatil Arabu, kebiasaan orang Arab itu adalah saling ta'awun indas safar, saling tolong menolong ketika safar. Gantian, siapa hari ini safar, maka nanti ada salah satu laki-laki yang akan berkhidmat ikut membantu di perjalanannya. Baik menyiapkan makanan ataupun perbekalan yang dibutuhkan dalam safar. Ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab terdahulu. Dan suatu ketika safarlah Abu Bakar dan Umar. Maka datang seorang laki-laki yang siap untuk membantu di perjalanan. Berjalanlah mereka. Sudah sampai tengah perjalanan. Di waktu pagi hari, Abu Bakar dan Umar mendapati laki-laki yang harusnya membantu itu masih tidur. Entah Abu Bakar atau Umar gibah, Pak, ngremengi ngono ya. Piye toh laki-laki ini tidurnya kayak tidur di rumah saja, kayak tidur di hotel. Yang namanya safar harus ngurangi tidur. Wong safar kok ket nemplek langsung turu ngono. Kawit setir di jejak seret ala oleh sak kilo wis ilang dalane. Ya ojo safar. Harus safar tuh ngurangi tidur. Seperti laki-laki ini digibahi sama entah Abu Bakar atau Umar. Oke lah. Akhirnya laki-laki terbangun. Kalau dikatakan asine lanang iku mau, Pak, laki-laki itu lek ayam. Krungu sing diomong Abu Bakar Umar. Akhirnya, "Hai si fulan, bangun." Datang kepada Nabi, mintakan kami idam. Ya, seperti kayak sayur ada dagingnya lah, kayak kebab ya. Ya kalau gitu berangkat nih laki-laki.
menyampaikan salam. Rasulullah dapat salam dari Abu Bakar, Umar, dan keduanya minta idam, sayur yang ada dagingnya. Tapi Nabi tadi waktu saya tidur itu digremi, digibai antara kedua orang itu. Katanya tidurku kayak tidur di hotel, di rumah, angler, kok gak tangi-tangi gitu. Oh ngono, iya, ya wis nek ngono. Bilang sama Abu Bakar dan Umar, kalian berdua sudah makan idam, sudah makan daging sama sayur. Sampaikan, sore. Laki-laki pun kembali kepada Abu Bakar dan Umar. Mana Mas daging sama sayurnya? Kata Nabi sudah, sampun. Loh dengan apa? Pokoknya ngono pesannya sudah idam. Loh piye to iki? Wah iki kudu dikonfirmasi ini, harus. Iki hoak iki. Nek gak ngono kok demo kafe iki Pak ya. Harus diklarifikasi. Klarifikasi seret. Wahai Rasulullah, kami tadi mengutus seorang laki-laki untuk mintakan idam, sahur ada dagingnya. Tapi katanya kok dia sudah. Dia menukilkan perkataan engkau. Dengan apa kami sarapan? Dengan apa kami makan idam? Kemudian Nabi menjawab, dengan daging saudaramu tadi yang kamu gibai. Wallahi demi Allah, sungguh la aro sanaya, aku melihat daging-daging itu berada di sisi gigi seri kalian berdua, di gigi taring kalian berdua, dengan sebab makan idam. Memang ini babnya bab hibah, tapi yang jadi pendalilan adalah punya kebiasaan kalau safar ada orang laki-laki yang membantu secara free, majanan gratis. Wis untuk nyiapkan makanan, minuman, perbekalan, oke, tak bantu sampean. Dan itu menjadi tradisi dari dulu sampai zaman Nabi. Makanya orang dahulu itu, masya Allah, orang-orang Arab itu kebiasaannya juga luar biasa. Apalagi dalam mencari rezeki. Tawakalnya luar biasa, Pak. Pokok adan toko tutup. Masih akeh pembeli. Nek wis Allahu Akbar. Keyakinan mereka kalau sudah Allahu Akbar, Allah itu Maha besar, tidak ada urusan yang lebih besar lagi kecuali menghamba kepada Allah, beribadah dan sholat kepada Allah. Lainnya kecil. Yang ngasih rezeki itu Allah. Nah, beda loh hitung-hitungannya Pak. Makanya iki strategi dagang orang Arab itu ditakuti oleh orang-orang kapitalis. Orang kapitalis kan time is money. Waktu adalah waktu. Jadi ini kena gak iso ono pelanggan iku kok gak diladeni. Pelanggan iku raja kok. Terus diladeni. Beda kali prinsipnya. Pokoknya kalau sudah azan dikumandangkan, berarti tidak ada urusannya number one kecuali Allah. Wanita Pak, wangel lagi Pak. Makanya wong Arab ku soge. Karena nyambut gawe tapi kan kipas-kipas duit Pak. Lah iya toh. Loh, mongko nah iku jok mana nyambut gawe nganggur tok lho digaji. Sekolah gratis tambah dikei duit. Makanya wong Indonesia, wong luar negeri ndiae kepingin sekolah nang Arab soalnya oleh mukafaah. Sekolah nang UIM, Universitas Medina, ya oleh bayaran per bulane, UMR, tunjangan. Sekolah loh, tambah dibayari. Nang kene sekolah bayar, ya angel bolos terus akhirnya. Sekolah yang bayar. Nang kono sekolah dibayari, Pak. Wong Arab makanya sama niku gawe oleh iri. Opo yo Nabi ben kok gak diutus nang Indonesia wae. Wah. Soalnya sik zamane Arya Kamandanu maneh sakene Pak Sian, Pak. Drama Kumbara engko nang kene beda engko jalure ngono. Iso ngejak perang, padha perangi Islam yo perang, kene yo perang tapi beda. Kena kono jihad ini perang iku kan ya saling menguasai ya. Ya layak memang di sana, walaupun keras, tandus, panas, tapi berkah di Arab itu. Nah, dari banyaknya kesekian akhlak-akhlak kebiasaan tradisi orang Arab,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan membawa misi menyempurnakan akhlak mereka. Karena Islam adalah yang paling sempurna. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lalai. Wes iki number one, nomor satu seluruh dunia. Ajarannya nggak ada kekurangan sedikit pun. Disitulah maka Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Sudah ada akhlak baik, tapi sempurnakan. Jadi jangan kira orang Arab dulu itu rusak semua, akhlaknya hancur semua, enggak. Karena banyak memahami opo Nabi kok di utus nang Arab monggona bujala bulah mau rusak-rusak atau ya ono sing rusak ono sing api gitu lah ya. Jadi berbeda ya, tawakali wong Arab ternyata dalam berdagang luar biasa, yo berkah, yo gak malah melarat, soge terus, gak tahu krisis ekonomi, gak tahu krisis pak. Lah piye ya yo, soalnya apa? Allah nomor siji. Lihat orang kapitalis itu dalam hal ibadah wis nomor kari, sementing ono customer, ono pelanggan. Loh di Indonesia sendiri kan yo nggak banyak toh pak yang mempraktekkan, kecuali di Ampel Surabaya sana. Nah sesuai duhur, asar, pokok adzan tutup pak, toko buku, toko kurma, toko baju, soli kabeh. Di Arab apa mana ya sholat kabeh. Nang kene yo lanjut terus. Yo kan iki penting iki ono pembeli. Yo Allah kan Maha tahu toh, ngono. Engko ae lah telat didik. Kan yo jamaah mbek liyane ngono. Walaupun jam setengah loro kan gak apa-apa, mbek koncone kan jamaah tetep. Batas waktu zuhur kan sampai asar, gak masalah. Enak Pak ngenteng nende jawaban dewe soalnya biasa. Akhirnya pengagungan kita terhadap Allah itu sangat kurang. Allah pun juga memberikan minim sekali dengan rezeki kepada kita semua, karena Allah melihat wong aku sing ngekei rezeki, ngekei sehat, yang mendatangkan pembeli, sing dadekno laris. Lah kok saiki wayahe diceluk laporan, kok malah bulet bundel. Ya delok ae kan gitu. Itu salah satu beberapa faedah dari innama buistu li utammima makarimal akhlak. Dan tentunya faedah yang kedua, misi dari Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dakwah tauhid, itu memang number one, tapi juga dakwah untuk akhlak, kesempurnaan akhlak. Jadi tolong yang dipahami ya, tauhid oke, penting, very important, tauhid first, tapi akhlak ini juga tidak kalah pentingnya, yang menggandeng, yang membarengi dan mengiringi tauhid. Karena nanti orang yang belajar tauhid secara hakiki, tahu hakikatnya, pasti tidak akan lepas dengan yang namanya akhlak. Karena akhlak, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, akhlak kan ada dua. Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akhlak kepada sesama makhluk. Jadi harus dua. Dua-duanya harus dilakukan. Baru siapa saja orang yang bisa melaksanakan kedua hal tersebut, berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama makhluk, disebut orang soleh. Disebutkan dalam kitab Syekh Shalih Fauzan, dalam kitab Ushul Salasah. Jadi makna orang soleh itu orang yang bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kepada sesama makhluk, baru dikatakan soleh. Gak boleh pincang, harus jalan dua-duanya. Aku yo sholat iku yo asine kepingin, tapi sing penting lah atine sih. Menungso iku sementing atine, akhlake. Percuma sholat tapi karo tangga elek. Pakai Pak ungkapan-ungkapan seperti itu.
Aku dadi wong nasional ae dhisik. Sementing atine gak ngene, gak ngono. Salat ya apa titip sik ae. Titip sik salate. Sementing atiku lah ngono to. Aku bisa melak wapi sih, konco plek CS ngopi bareng. Ya wis lah iku ae dhisik. Gak iso to, Pak. Makanya orang yang pincang, timpang dalam berakhlak, entah dia cuma berakhlak kepada Allah tok baik, tapi nggak baik sedangkan sama makhluk, ya tercela, atau sama manusia baik, tapi sama Allah nggak memperdulikan, ya itu juga dilarang. Walaupun nungsa api gelem sedekah, ya dermawan. Ono opoe kampung butuh paving, butuh pasir, butuh watu, butuh semen, enteng wae. Tapi kalau nggak mau sholat, maka seluruh ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena apa? Dia cuma akhlaknya sesama hamba saja, sama makhluk. Atau sebaliknya, ketika di hadis riwayat Bukhari Muslim, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah disampaikan, ditanyakan kepada Nabi. Disebutkan zukira anna imro'atan, ada seorang wanita, bahwasanya wanita ini kasratus sholah wa kasratus sodakoh, banyak sholat tahajud dan banyak sedekah, banyak puasanya. Walakin lisanaha tu'zi jaroha, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, fahiya finnar la syai'a fiha khair. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. La khaira fiha, fahiya finnar. Dan dia termasuk penduduk neraka. Dia berakhlak baik sama Allah, sholatnya ya masya Allah, sedekah semuanya apik, tapi ternyata sesama makhluk dia jelek hubungannya, seneng nyelatu, seneng gibah, dan menyakiti perasaannya, maka juga sama. Makanya akhlak itu harus lengkap. Akhlak itu harus baik kepada Allah dan baik kepada sesama makhluk. Baru itu disebut akhlak. Mungkin yang terlintas dari orang awam, kebanyakan manusia memahami, yang disebut akhlak itu adalah ketika bersama sesama manusia dan sesama makhluk. Lupa harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam mendefinisikan akhlak, orang itu harus jeli dan paham. Karena kajian akhlak ini mungkin sering kita dengar dengan hadis innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tapi sebenarnya akhlak apa sih maksudnya, definisine? Definisi akhlak ini Pak, cek mboten salah persepsi. Dan apakah benar-benar kita sudah punya akhlak tersebut? Apakah kita sudah berhias dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi? Koyok-koyok, kadang durung, kadang yo. Secara bahasa, akhlak itu berasal dari kata bahasa Arab khuluq, khulqun, yang berarti tabiat, sifat, karakter dasar atau kebiasaan secara bahasa nih. Secara bahasa adalah tabiat, sifat, karakter atau kebiasaan. Sebagian ulama menjelaskan seperti Imam Ghazali, Ibnu Utsaimin, akhlak itu adalah suratul batinil insan. Suratu batinil insan, gambaran batin seseorang. Gambarannya batinnya seseorang. Jadi antara batin dan dhahir itu sinkron. Nggak iso ngomong kewasar, ngomongnya misuan, ngomongnya rusuh, terus
Aku mek omonganku tok rusak, tapi atiku api. Gak iso, Pak, ngono iku. Memang lambeku rada misuan, tapi asine aku gak isoan. Ngono lho, Pak. Misuan tapi gak isoan. Kowe mar tak oreng-oreng, tak umbreng-umbreng, tak kebun binatang, tapi atiku asline sakno. Sakno kok diceladu. Sakno di kebun binatang piye. Kan ada ungkapan orang sering kita dengar seperti itu. Jadi kayak antara perbuatan dan hatinya itu beda. Ya alibi ya sini alasan. Padahal jenenge akhlak, namanya akhlak adalah suratu batinil insan. Gambaran batin seseorang. Jadi akhlak secara bahasa tadi yo perangai, karakter dasar, yo tabiat, kebiasaan, tingkah laku. Nek coro Jawane wong Jombang kene gigawan bayi sono ya. Aku ngamukan niki gawan bayi. Pak sing sabar, Pak, wis gak iso gawan bayi kok. Nek ngomong lho, ojo tas-tes ae, ngomong delo sae. Gawan bayi gak iso, gak ono rime misal. Aku nek ngomong cospleng memang, tapi aku maneh balik maneh gak isoan. Lho ngono, Pak. Iki gawan bayi iki angel, Pak ya. Angel merubah. Bahkan banyak orang itu dadi alasan ketika dikritik atau dinasehati gak iso berubah. Wah, aku ngene iki ket biyen gak kenal aku ta. Takokno arek-arek ket cilikanku nyene ngene iki. Senengane tawuran. Sampai gede pancet. Sampai tua ya terus. Gak iso gawan bayi ya. Lah itu jenenge tabiat, sifat, dasar, karakter atau kebiasaan secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, Pak, akhlak itu adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang. Sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan secara spontan. Melahirkan perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan atau paksaan. Spontan, Pak. Gadek mikir, gadek paksaan, gadek mulai dhisik. Loh, kalau karakter sifat dasarnya orang itu punya akhlak dermawan misalnya, Pak ya. Wong loman, dalam situasi keadaan apapun loman tetap loman. Loh itu loh, Pak. Dan ini kalau sudah menjadi akhlak kebiasaan jenengan, gadek mikir ono wong nang perapatan kok ketok kurang duwe-duwe, ya oke duwe. Wong loman kok. Gadek mikir. Ya gak iso sampean alasan, aku pokok duwe-duwe ngono loman-loman aku. Tak kei kabeh, tak iciri kabeh wong sak desa iki. Oh biasanya ini kan yo koyok-koyok nek kate dadi nyalonno to, Pak. Koyok yo-yoon. Lomane loman pencitraan. Loman asli kapanpun, dimanapun, kalau dia itu dermawan, nggak usah nunggu punya. Apa yang dia miliki saat itu pasti akan diberikan. Sik talah. Nabi ku lak yo terkenal duduk wong sing kaya raya, duduk wong sultan to. Tapi dikatakan dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya, karena Nabi alaihi salatu wasalam ajwa dan nas. Nabi itu adalah sosok orang yang paling super dermawan di antara manusia yang lainnya. Nah, orang dermawan itu salah satunya kan gitu. Jadi kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai kalian mau berinfak terhadap sesuatu yang kalian cintai. Itu salah satu dermawan.
bukan orang dermawan ketika nunggu punya. Makanya salah satu untuk melihat karakter seseorang itu, katanya untuk menilai akhlak seseorang itu adalah ketika berhubungan dengan uang. Sebenarnya orang itu kalau ada uang itu bukan berubah, sekedar lebih menjelaskan. Aslinya karakter wong kudu duwe duit tambah ketok. Nek medit mesisan medit, nek foya-foya mesisan foya-foya, nek gaya mesisan gaya, sombong mesisan sombong, dermawan mesisan dermawan. Kalau mau duit. Orang dermawan tuh nggak ada, Pak. Dari awalnya DE itu nggak punya ya, tapi mau medit, melitit ya. Wes talah nemen merite lah. Terus duit gak iso royal, Pak, gak iso. Memang orang takwa itu kan alladzina yunfikuna fisarra wadzarra. Yang namanya orang bertakwa ciri khasnya itu ya berinfaknya baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Kalau orang itu dermawan nggak pakai pertimbangan, apapun memang itu yang dibutuhkan kasih. Wong Nabi loh, Pak, baru saja dikasih sal gitu ya, dijahitkan sama perempuan. Ada seorang sahabat, ada seorang badui, sing narik sampai lehernya memerah. Nabi ngasih, monggo. Gitu. Ketika lagi ada orang badui minta kambing, dikasih 1 lembah. Lois, wong Nabi ku pernah sholat tergesa-gesa, entah sholat subuh, entah sholat asar, sampai melewati pundak-pundaknya para sahabat. Ini kan hal yang tidak biasa. Sampai sahabat bertanya, wonten napa Nabi? Tadi aku teringat ketika sholat masih ada emas yang belum aku bagikan. Maka aku langsung terburu-buru dan tergesa-gesa mengambil emas tersebut dan aku bagikan kepada orang-orang. Loman yo loman, ngono ya. Loman gak ngenteni duwe akeh ngono. Nah, sedekah duwe akeh gak budal-budal, Pak, ngono. Iya, tadi dermawan ngono. Lah koyo Abu Bakar, kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf. Iku nek sedekah kan ngene, Pak yo. Pol-polan, Pak, ente-entean. Sampai pernah ketika menyumbang 600 onta bersama perlengkapannya dan isinya, iku ente-entean wis dikekno kabeh ngono. Tapi Allah ganti mana sing luwih akeh. Ngono lho ceritane, Pak. Jadi orang yang dermawan itu totalitas. Duduk kok aku duwe 1M, aku nyumbang 1 juta, 10 juta. Ya itu perang persen, Pak. Aku duwe 10 juta, ya wis tak kei 1.000. Iku persentasenya berapa? Lah para sahabat, para nabi itu mendidik para sahabat harus punya sifat itsar. Powerful, all out, totalitas. Ente-entean, tapi ojo ditiru nek imane guru sahabat lo ya ojo. Iki kan mek ndelok lihat bagaimana mereka dalam bermuamalah dalam kedermawanannya. Gak setengah-setengah ngoten lho, gak setengah-setengah. Langsung pol-polan. Nyo. Iki butuh seumur iki dituku karena kita nggak punya pendanaan air, persediaan air. Berapa harga sekian? Dicecil nang Yahudi ku, Pak. Ketane kan Utsman niku ngerunding dhisik. Ya wis, sedina aku, sedina sampean. Wah jare wong kafire kan masuk iki. Itu-hitungane bisnisnya kan masuk. Duit nyewa kan. Nah, tapi aku tetap memiliki sumur. Oh, gak kalah politik strategi ambek Utsman. Nek wayahe kaum muslimin, kau wae dikon ngamek banyu kabeh wis. Pol-polan. Sesuk wae punya orang kafir, kosong melompong kan sing tuku. Wapok kan. Akhirnya ngono to. Ujung-ujungnya piye? Didol kepada Utsman. Strategi gitu loh, strategi. Didol semua dijual kepada Utsman, dibeli dan diwakafkan untuk seluruh kaum muslimin. Berapa harganya? Wih, miliatan. Bukan kok tabungannya akeh, ndak, bukan. Karena mereka kalau memang lagi berinfak sedekah totalitas. Isar itu ngono, Pak. Loh, akhlak, kalau kita punya akhlak dermawan, muncule spontan, ngono Pak ya. Sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa harus mikir, tanpa pertimbangan.
Ya wis ngono. Ditipu, ya wis wong ditipu kok. Wong saiki jenenge penipu ngono. Antara wong jujur penipu akeh sing nipu. Oh nipune ya iso online, ya offline, ya kadang offline online kan gitu. Wakeh penipuan iku wis nek perkara dhuwit ngono gak peduli. Aja ndelok bathuk gosong nek perkara dhuwit iki Pak ya wis beda wis. Seje wisan. Akhlak itu ngono lho Pak. Jadi sudah melekat. Kalau jenengan punya akhlak sabar misalnya ya. Mau diserempet wong iki mulai sret glodak. Weh, gak usah ngono lho. Undut-undut gak usah ngono lho. Mandek, gak mandek terus ngono lho Pak. Iki kan berarti spontanitas sampean iku sik ngamukan ngono lho. Sik muringan belum punya akhlak namanya sabar. Naik lagi level memaafkan ngono. Gampang nyepuro, legowo, lapang dada. Melaku kesaduk-duk biasa. Monggo ngampun wis gak apa-apa monggo. Lho iku pemaaf, legowo, lapang dada. Kene iki cantik one. Wek bongok sik kene Pak. Ya itu kelihatan spontanitas jenengan. Itu namanya akhlak. Jadi sekarang Anda bisa bercermin, berkaca. Spontanitas ketika mendapatkan musibah, Anda itu sabar atau masih uring-uringan. Akhlak itu yang bisa mencerminkan gambaran hati sampean. Nah nangkene kan gak ketok, gak ero. Tapi ketika dapat masalah, dapat problem, akan terklasifikasikan. Mana orang sabar, mana orang pemaaf, mana orang legowo. Mana wong sing gak kenean, wong sing nuntutan. Iku ono lho, Pak. Wong gak sabaran, gak iso tuman kayak pelajaran. Iki alasan terus. Tuman dan tuman. Akhir gak muncul sifat pemaaf. Loh. Akhlak kudu dilatih, Pak. Nek gak iso. Kudu latihan. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Wa may yatasabbar sabbarahullah." Barang siapa yang latihan sabar, maka Allah memberikan sabar kepada dia. Nek jenengan gak tahu latihan sabar, waduh apa itu Ustaz? Ya sampai jange gak iso sabar. Memang ngono akhlak itu wabot. Lari maraton kalabot. Dan seperti itu memang olahraga hati itu kayak ngono. Kalau hati pengen sehat, hati pengen bertumbuh, berkembang jadi lebih baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, latihannya harus dengan mengamalkan adab dan akhlakul karimah. Karena olahraga no telu, olahraga fisik, ya karo melayu, melaku, gerak, pokoknya fisik lah. Kemudian olahraga hati, ya caranya apa latihannya? Akhlak iki, sabar, pemaaf, jujur, amanah, dermawan, lapang dada, ridho, legowo, ya dan lain sebagainya, husnudon. Ini kan ikut dilatih. Bab husnudon, nah ini terjebak sudon terus sampai konco, sampai dulur, sampai siapa-siapa. Ya itu berarti akhlak sampean, ya itu karakter jenengan. Nah saya gampang terprovokasi, suka dengan fitnah, ono kabar, mau elok, toeng, melok komentar, melok mengkritisi. Ya wis, dadine koyok netizen yang lain. Seneng mengkritisi, seneng komentar, seneng ayo mau melok. Lah tolabul ilmi kan gak koyok ngono. Harusnya ketika ada kabar apapun tuh bentuk fitnahnya, ya tasabut, tabayun. Kalau tekan seneng tambah diinformasikan, yo ini yo seneng fitnah. Itu kan juga akhlak ya. Mengenai akhlak itu sing menghiasi, Pak. Susah kita kalau nggak membiasakan itu, Pak. Ada sekali lagi gambaran batin seseorang itu terlihat di akhlaknya itu. Dan nggak butuh waktu lama, spontan. Nah, aku pemaaf, sabar, saya sabar. Dekek dia yang gonane gak muring-muringan, ya gak muring-muringan. Duduk gak muring-muringan pas ketika ono ustad, usahake ono ustad kate muring-muring sungkan aku mau. Lho nek akhlake wis bener,
Jadi karakter dimanapun tempatnya sampai mesti sabar. Menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi tetangga, menghadapi saudara, menghadapi mertua, menghadapi siapapun, pasti jenengan itu akan legowo dan sabar. Gak ada alasan sing garai dhisik ngono lah. Mesti ya alasannya. Aku nu garai dhisik. Gara-gara, hei, cak nunjuk-nunjuk. Karena ditunjuk tuh gak terima. Didoding tok, wakeh. Kasus gara-gara nunjuk, kamu duluan. Tunjuk-tunjukan. Awalnya tunjuk-tunjukan sesuai tunjukan. Koyok dihinakan kan ditunjuk itu ya. Wek. Yo, kena wek iki sembuh, kena Surabayaan. Angel. Wah, ternyata ngono, Pak ya, berhias dengan akhlak itu. Ya jadi ciri wanci, Pak. Saiki orang lihat jenengan opo ciri wancine, kebiasaane opo sih karaktere. Oh, wonge apik, gak digawe-gawe. Oh, wonge sabar. Nang ketok nang jopo sabar, nang omah mbok sing lanang sing wedok disentaki, anake gak iso obah. Lho kan yo siji, berarti akhlake belum merasuk, belum menyatu, bukan menjadi karakter kebiasaan dia. Makanya Pak, kenapa disebut gambaran batin seseorang? Karena pada dasarnya kan manusia itu punya dua gambaran. Suratun dohir wa suratun batin. Yang pertama gambaran dohir, gambaran luar, lihat fisiklinya. Lihat wajah, bentuk rupa, hidung, kuping, pipi, mulut, gigi, itu bentuk rupa. Dan di antara gambaran dohir tersebut ada yang indah, ada yang bagus. Ya ono sing jelek, ono sing buruk. Iki dua pasangan Pak gak iso sampean muni dengan alasan gak nyinggung perasaan. Kabeh wedok yo ayu, kabeh lanang yo ganteng. Ndak Pak. Nek jarene ulama iku gambaran fisik pun ono sing pertengahan, ono sing apik, ono sing gak apik. Ngono lho Pak. Mboten elek wis rada halus. Gak apik. Ngono lho Pak. Lho iku memang sudah satu pasangan gak iso. Kadek sampean alasane ya apa? Ayu ta ganteng, mau jenenge lanang ganteng kabeh Ustaz. Ya gak ngarah. Ngono lho. Mesti ono sing ganteng, ono sing setengah ganteng, sedengan, ono sing kurang ganteng, ono sing gak ganteng. Bahasanya dikek gak ganteng ae. Ada pula yang berada di pertengahan di antara keduanya, ono sing biasa-biasa wae, standar. No. Masih kan ngono, standar, high, ya wis, ngono. Ya wis lah, ngono. Lho iya. Itu gambaran dohir tok lho kaya ngono. Yang kedua, gambaran batin. Gambaran batin ini keadaan yang sangat melekat dalam jiwa ya, kokoh. Baru keluar darinya perbuatan yang terpuji ataupun perbuatan yang buruk, tergantung aten-atenane. Nek atine api mesti yo muncule perbuatane omongane api. Nek atine kurang api, yo kurang api pula antara lisan dan juga perbuatan. Ustaz apa gambarane ndi ana wong apik, wong soleh, ulama, sahabat, tabiin, nabi ku antara mulut dan hati enggak sinkron ndi? Gak ada. Perbuatan itu gambaran dari hatinya, dari akhlaknya. Api-api. Ini bukan masa penampilan loh ya. Penampilan kan beda, orang bisa sederhana, bisa juhud. Tadi masalah perbuatan. Tindak tanduke beda. Dengan hatinya dan akhlaknya itu nggak bisa diterima. Karena itu gambaran. Jadi akhlak itu ya gambaran batin yang sudah ditetapkan pada diri seseorang. Sehingga menurut Imam Ghazali jenenge akhlak itu definisi beliau ini, Pak. Akhlak itu ya
sifat yang tertanam dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. Gampang, sabare gampang, pemaafe gampang, gak ruwet. Ono Pak ya, ruwet itu gak dia ruwet. Nyerimpeti urip. Memang dasarnya ruwet. Alah dekek ndi dekek ngarep yo ngalang-alangi. Dasarnya wong ruwet. Dekek mburi yo ngguandoli tok ae. Dekek iringan nyerimpeti. Iku wong ruwet. Iki orang Jawa kan ngerti ya, dekek ngarep ngalang-alangi, kate wong maju gak iso. Gak usah. Wis lapo sing ngono ngene-ngene. Engko taruh di belakang guandoli tok lapo sing entekno dana bias gede-gede, masjid wis api-api diapakno maneh. Lapo kadakno ngene-ngene kegiatan, guandoli gak tau ndukung. Ngono. Dekek sejajar ya nyerimpeti ku mau. Iku wong ruwet. Jadi akhlak itu ya sifat yang sudah tertanam dalam jiwa, Pak. Dan mudah, spontan, nggak perlu pemikiran spontannya itu seperti apa. Ada orang itu kelihatan akhlaknya apik dan gae, sabar dan emosian, dan mudah terprovokasi ya ketika spontanitasnya itu. Makanya ketika dapat ujian musibah, apa kata Rasulullah SAW? As-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Ketika kejadian pertama kali, yaiku jenenge sabar. Tadi oleh kabar jeduwer, wahai Ummu Salamah, Abu Salamah telah meninggal dunia. Ummu Salamah pun langsung eling wasiat dari suaminya. Dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun dan berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya dia berharap adanya pahala dari musibah yang menimpa kepada dirinya dan akan diganti oleh Allah jauh lebih baik. Langsung di saat kala itu wong jenenge sabar kok. Enggak leren sesuk menemben ya itu tetap sabar tapi yang berdurasi gitu loh. Tapi sing bener sing sunnah nek jenenge akhlak sabar ya saat itu nangis wajar Pak, nek gak nangis malah gak wajar. Mosok sampean bojo mati sampean gak nangis itu gak wajar. Wong curiga kabeh tangga-tangga. Lah iya. Ya apa sih Pak No iki? Bojone mati kok tau menang tegar ngono ya. Kok wis siap koyoke. Koyok wis siap Pak No iki lho. Ya masalah ngono. Nangis tetap nangis Pak. Oleh. Tapi tetap sabar. Sabar itu kan al-habs namanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-habs anil latom. Menampar pipi, menampar wajah, al-habs anis sakwa untuk melaknat, untuk terlalu menyalahkan takdir, dan juga bersabar dari hati yang tidak menerima bahwasanya Allah itu enggak adil dan seterusnya. Sabar itu naha, al-ikhtibas, al-habs itu namanya as-sabr. Tapi harusnya diindah sedamatil ula. Demikian pula toh ketika Ummu Sulaim ditinggal mati anak-anaknya, sabar. Ya ngelayani Abu Tolha. Ketika Abu Tolha datang, Dek, di mana anak kita? Oh sudah tenang. Jadi tenang, soalnya pas ditinggalkan rewel. Tenang, ternyata wis mati toh. Lalu Ummu Sulaim pun menyambut dengan penampilan berhias yang sangat-sangat maksimal, berbeda dengan penampilan-penampilan lainnya. Lalu dia masakan favoritnya Abu Tolha, disuguhi mangan. Wes warak toh, penampilan kan memang ya iki wong Jawa kan ngono. Sing penting wong wedok iku pinter 3M. Wis ngono tok ae. Pinter maca, pinter masak. Pinter iku ngono lho. Lha iku 3M. Memang laki-laki harus dipenuhi kebutuhan mata, kebutuhan perutnya, ya. Mata ya melihat iku bayi sing apik, seneng wong lanang iku. Ojo ruwe-ruwe ngono. Ojo pakai sak nyentele, ojo guru ngadus ngono. Sing apik sing dandan ngono, seneng. Iku wong lanang. Lalu kebutuhan perut mangan. Mangane secepakno ngono. Baru kebutuhan
seksualnya, kan gitu. Kalau sudah terpenuhi aman-aman. Dan itu semua dilakukan oleh Ummu Sulaim. Wis berai, wis menghidangkan makanan dan kemudian melayani ngajak malam pengantinan. Gitu loh. Sudah selesai. Baru sudah tenang semua, baru ngomong. Dikek tembung sanepo ya apa Mas kira-kira ono wong niteno barang kepada kita. Lalu diambil lagi. Kira-kira kita kasih enggak? Ya dikasih toh Dik, wong barang dititipi ya aku tuh amanah tanggung jawab. Ya wis lah nek ngono titipan kita juga diambil sama yang memiliki. Maksudnya anak kita sudah mati. Loh kan sabar toh. Yo gak berok-berok, yo gak nangis, yo gak opo-opo. Tabah. Ya iku nek akhlaknya sabar, yo sabar dimanapun tempatnya. Saya sempat ngelayani bojone, yo enggak histeris, yo enggak mendramatisir, tapi tenang. Yo apa Pak sampean kira-kira ono anak mati, nah wingi ae sing Gojek mati, histeris kabeh to Pak. Ngono lah yo. Ibune yo histeris kabeh histeris. Ya bukan berarti gak sabar, wajar nangis. Nek nangis malah gak wajar. Tapi kan yo jenenge musibah Pak ya, kita nggak tahu dan tentunya ya semuanya mendoakan yang terbaik lah untuk negeri kita tercinta ya, semua semoga cepat reda dan kembali normal kembali kan gitu. Jadi ya nah memang seperti itu. Jadi akhlak itu memang harus diamalkan, dibiasakan. Karena orang kan ada dua tipe. Ada orang yang memang dari dasarnya sudah dikasih akhlak yang baik sama Allah. Itu anugerah. Kudu bersyukur. Gawan bayi ini apik ngono lho ya. Ada orang gawan bayi apik, orang gawan bayi elek. Sehingga bayi elek harus dirubah. Iso ta? Sangat-sangat bisa. Ya harus. Nggak bisa orang itu berkelit, beralasan, beralibi. Iki wis gawan bayi. Aku nek ngomong mesti ambek mendelik. Gawan bayi iki wis gak iso dirubah. Dadi aku wong ngamukan. Dadi aku nek ketok ngamuk minggir kabeh. Wis ngono. Enak to, Pak? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Belajar, Pak. Harus. Laisal ilmu. Ya gak mungkin ilmu itu dengan angan-angan tuh gak mungkin bisa didapat dengan angan-angan. Tapi harus dengan belajar. Wa innamal hilmu bitahallum. Dan sesungguhnya sabar itu harus juga dengan cara latihan bisa sabar. Bitahallum. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Sabar ya harus dengan mempelajari sabar. Lemah lembut ya harus belajar lemah lembut. Kalau nggak ada belajarnya nggak akan pernah bisa. Awalnya memang berat Pak, berat. Tapi lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan. Hingga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi akhlak tadi ada yang sifatnya pemberian dari Allah sudah jibil wata asli. Ada yang al-mukasab yang harus berusaha. Ada dua versi Pak. Akhlak memang ada yang langsung diberikan, dianugerah oleh Allah. Iku wis Masya Allah. Pilihan. Tidak semua orang pilihan. Yang kedua, akhlak yang dengan cara berusaha. Muktasab. Diusahakan, diperjuangkan dalam mendapatkannya.
Orang itu harus punya progres. Orang itu harus bertumbuh, berkembang, berubah, dinamis gitu ya. Ya orang itu terus ada perubahan. Lah kalau kita dari awal dulu sampai sekarang kok monoton, stagnan, berarti kan yo gak ada perubahan yang signifikan. Bagaimana gitu loh. Jadi kita nggak bisa beralasan ini adalah karakterku. Lah karakter kurang cocok, nggak pas ya harus dirubah. Dan itu mampu dan bisa. Harus belajar. Lah kalau ditanya mana yang lebih baik, belajar ataukah dapat pemberian langsung? Ya kalau dapat langsung ditambah belajar itu lebih apik. Tapi wangel ya. Wong sing belajar tok ket biyen yo gak kamu nggak munggah kok ya. Makanya Pak, ibadah akhlak itu kan ibadah sing asyik, iya toh. Sampeyan turu iki lho oleh pahala. Nek akhlak lho ya. Saiki lho Pak, sampeyan ibadah salat Isya 10 menit. Maca Quran 10 jam blangkemen gak mungkin. Sak jam ae lah wis ya. Maca sak jam. Tapi nek akhlak Mbak ya, sampeyan diuji sabar. Ujian iku sak wulan. 24 jam per hari sampean terhitung dapat pahala sabar. Kurang enak piye? Makanya ibadah yang paling banyak memasukkan seseorang kepada surga, ke dalam surga itu adalah ibadah akhlak. Yang paling memberatkan ibadah di timbangan itu juga adalah akhlak. Dan juga yang bisa menyamai pahalanya orang yang siangnya puasa dan malamnya sholat tahajud itu akan tersamai dengan akhlak. Lah piye ono hitungane jame. Dan akhlak terus ngono Pak. Tapi kudu kuat ngono lho. Sabar dengan istri, istri kok cerewet sabar. Iki ibadah terpanjang kan rumah tangga toh. Loh sampean sabar, iki kan pahala. Gak usah golek nang jobo, nang jero pahala tok jenengan. Kurang piye opo? Gak bersyukur ta sampean ambek bojo sampean. Alhamdulillah Dek, ketika Allah mentakdirkan aku di bojo sampean, sifat sabarku muncul saiki. Ngono to ya. Sampeyanku membawa berkah dalam kehidupanku ternyata ngono. Coba dia gak rabi mbek sampeyan gak sabar kaya ngene iki. Muncul dek ternyata inner beauty ku muncul kabeh. Iso dadi pemaaf, iso memaklumi, iso sabar. Wis talah luar biasa. Coba sampean ben kok aku rabi gak karo wong model sampean. Lho. Hal-hal positif gak muncul ngono lho Pak. Lho kudu bersyukur sampean ngono lho. Lho cek salahno justru iku memang rahasia hikmah kenapa Allah mentakdirkan sampean oleh bojo sing ngono mau. Tadi muncul kuwabe kebaikan-kebaikan sampean. Kalau nggak seperti itu nggak akan tergali. Iya ya, tadi sabar ngene ya. Sok memahami sing asal ben egois, gak mau kalah, gak mau salah. Kena bojo, ternyata ada ras terkuat, no ya, sehingga esok salah, ya, wes kudu memaklumi sampean. Tadi belajar memaklumi, wes ojo dibantah, wes salah, gak usah diserekal, juarno ae sik ngono lho. Wes sampean ketik ngomong sak kecap, wong wedok iku duwe kuota luwih akeh, ngono wae ya. Loh, dalam hal berbicara otak perempuan lebih besar. Jare sopo dokter sopo ngono Pak ya penelitiane. Jadi ngomongnya dia itu per hari bisa 14.000, 20.000. Kalau laki-laki lebih tipis otaknya, ngomong bicaranya per hari cuma 7.000, kacek 13.000. Makanya ketika bojo sampean ngomel iku munu karena untuk menghabiskan kuotane ngono lho Pak, ngono lho. Makane sampeyan kudu sabar. Lho iya kudu memaklumi ngono lho, kudu lapang dada legowo. Ketika Mas sampeyan iki opo sih? Lho, padahal urusane cilik tadi gede.
Langsung sampean paham, ngerti. Oh iya, kuota isik-isik. Ngono. Kan gampang. Nek ini kan gak ono emosi, gak ono muring-muring, gak ono salah paham, tapi intinya saling memahami. Oh iya rek. Wis gak usah sampean sambatan ya Allah bojoku, gak usah. Tapi sing ngerti ro ilmune. Oh iya, kuotae durung entek. Sarno ae wis. Makane sampean kadang-kadang kate turu dijak cerita dhisik, ngono. Mas, aku mangku ya ketemu iki. Ah, sampean sing ngantuk to. Wis ya ono ae, ngono. Kate sampean gak semaur, langsung tinggal turu. Wih. Dawa urusane, ngono. Pokoke sampean yane seneng. Terus saya cerita pada turune akhirnya, ngono Pak. Wis jam 8:30 ya. Ya pun lah kapan-kapan ditutukno kuotane maneh. Ya semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.